anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sebelum memulai materi pertemuan hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu berwudu dan apa sih pentingnya berwudu dalam umat Islam? Sudah, Bu. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai berwudu, seperti pengertian wudu, syarat sah wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan pembatal wudu. Yang pertama yaitu pengertian wudu. Apa sih berwudu itu? Berwudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan cara menggunakan air yang suci dan bersih. Berwudu itu juga merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi jika kalian sebelum melaksanakan sholat, alangkah baiknya yaitu kita harus berwudu terlebih dahulu agar sholat kita sah juga. Berwudu harus sesuai dengan tuntunan syariat seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kalian melakukan wudu, kalian harus tahu nih, apa aja sih syarat sah dari wudu itu. Nah, syarat sah sebelum berwudu ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi, orang selain agama Islam tidak boleh berwudu, ya boleh tetapi tidak sah wudunya. Yang kedua yaitu berakal sehat. Jadi jika ada orang gila atau kalian melihat orang gila di sekitar kalian melakukan wudu, berarti wudu tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena orang tersebut tidak berakal sehat. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Contoh hadas besar itu seperti haid, seperti anak-anak perempuan atau orang-orang perempuan yang sedang haid tidak dapat bersuci dengan cara berwudu. Yang keempat yaitu niat. Jadi sebelum melakukan wudu kalian harus niat, dan niat tersebut cukup kalian ucapkan dalam hati, tidak perlu diucapkan dalam lisan. Syarat sah wudu yang kelima yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maksudnya air tersebut bersih dan sah digunakan untuk berwudu, seperti air keran. Selain suci dan mensucikan, air untuk berwudu harus halal. Maksudnya air tersebut bukan air hasil curian ya anak-anak. Yang keenam yaitu bersuci dari najis. Contohnya, jika kalian baru saja buang air kecil atau buang air besar, maka kalian diwajibkan untuk beristinjak terlebih dahulu sebelum melakukan wudu. Karena jika tidak, maka wudu kalian tidak sah. Otomatis sholat kalian juga tidak sah. Yang ketujuh yaitu kulit tidak tertutupi oleh benda apapun. Maksudnya air wudu itu harus benar-benar sampai ke kulit kita. Oke, setelah mempelajari syarat sah berwudu, kalian juga harus tahu nih, apa aja sih rukun wudu. Maksud dari rukun wudu itu adalah hal-hal wudu yang wajib dilakukan. Rukun wudu itu ada 6. Ada yang tahu 6 itu apa aja sih? Nah,
Rukun wudhu itu ada 6, salah satunya yaitu membasuh muka dengan sempurna. Jadi, jika kalian tidak membasuh muka kalian dengan sempurna atau dengan bersih, maka wudhu kalian tidak sah. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga yaitu mengusap kepala termasuk telinga. Mengusap dan membasuh itu berbeda ya anak-anak. Mengusap itu hanya sekedarnya, sedangkan membasuh itu menyiram keseluruhan dengan bersih dengan air mengalir. Yang keempat yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang kelima yaitu tertib. Maksud dari tertib itu harus berurutan dari rukun pertama ke rukun yang lain hingga terakhir. Yang keenam yaitu muwalah. Muwalah itu artinya harus terus bersambung tanpa ada jeda panjang dalam berwudu. Nah, selain rukun wudhu, wudhu juga memiliki sunnahnya. Maksudnya sunnah yaitu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tetapi alangkah baiknya kita harus menganjurkan sunnah wudhu juga. Karena sunnah-sunnah wudhu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah wudhu itu ada 10. Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keenam yaitu membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Yang kedelapan, mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir ke-10 yaitu berdoa setelah wudhu. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari syarat sah wudhu, rukun wudhu, dan sunnah wudhu. Yang pembelajaran yang terakhir yaitu pembatal wudhu. Pembatal wudhu itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan ibadah kita, atau apabila kita melakukan sholat lalu berhadas seperti buang angin, maka wudhu kita batal dan sholat kita tidak sah. Jadi kita harus berwudhu kembali dan mengulang sholat dari awal. Nah, selain itu masih ada beberapa macam pembatal wudhu. Salah satunya buang angin tersebut, lalu buang air kecil, buang air besar. Selanjutnya, tidur terlalu lelap atau pingsan. Yang ketiga yaitu hilang akal seperti dalam keadaan mabuk atau gila. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur tanpa penghalang seperti kain. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad tersebut dapat membatalkan wudhu karena syarat sah wudhu itu harus beragama Islam. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti materi mengenai wudhu? Jika sudah, ibu ingin kalian membentuk 4 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita sebagai umat muslim harus mengerti pentingnya berwudu dan syarat-syarat berwudu agar ibadah kita sah dalam melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran. Baik anak-anak, materi kita mengenai berwudu pada pertemuan hari ini sudah selesai, dan jangan lupa lebih dipelajari di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.